Kalian pegang sampai bahan sampai berapa? 12 ya. Jadi pertemuan terakhir kita 11 gitu ya? Iya. Ini udah ya? Ini udah? Oke, ini kita lewat dulu, nanti kalian akan kita balik. Jadi sesudah kita belajar satu kali, ini kalian akan jadi diskusi nanti ya. Ini akan dibagi kelompok-kelompok untuk mendiskusikan ini. Nanti ini jadi sekaligus bahan untuk ujian akhir. Jadi kalian diskusi, ya. Lalu kalian boleh memilih secara sesudah hasil diskusi itu personal ya, untuk menulis apakah Alkitab masih relevan untuk masa kini. Ya. Jadi relevansi Alkitab di kekinian. Oke. Kalian dulu ya, itu bangunan dengan teman sekolahnya, paginya. Ya kalau itu sekolah di mana paginya? Fokus, udah selesai tuh masing-masing. Aula. Mana dia? Ya, tapi jangan sampai ya maksudnya gini, bukan itu 7 Juni jangan sampai itu belum ada. Pas acara nanti udah selesai semua. Ya makanya kita harus tahu belian semua itu yang penting. Oh itu cara yang terakhir. Oke. Ya udah kita bikin rapi. Oke. Jadi itu nanti itu BPK sama itu sama fokus sama itu yang Australia masih Allah Australia masih. Nanti kamu tolong aturin supaya nanti awal itu 4 Juni acara udah clear ya semua. Jadi kalau pusaka dalam pada waktu itu kan berarti kan PLK sedang dalam pembangunan. Ya. Nah kalau bisa lebih bagus jadi bisa langsungnya saja. Oke. Oke, thank you ya. Itu nanti pagar yang belakang itu kalau ya. Oke, sorry ya. Ya. Ini James Barrie ini bukunya, kalian harus baca dulu sih. Yang udah punya bukunya semua? Kan ada di itu, di beli itu. Kita bisa lihat. Ada 5 pertanyaan nih. Oke, sekarang kita langsung masuk ke 13. Jadi nanti
ujian nanti adalah diganti dengan diskusi, lalu satu terakhirnya paper ya. Paper itu minimal 5 lembar folio ya, apa namanya? A3 ya. Ya. Spasi normal 1,5 ya, jangan 3 spasi. Halo. 1,5 ya. Fontnya berapa? 12 tanda ya. Oke. Di A3. Minimum 5 lembar A3. 4 kali kan. 4 ya. 3 bikin pidato kemerdekaan ya. Oke, sekarang kita masuk ke 13. Secara umum, belum ada fotokopian ya, Pak? nggak apa-apa lagi di fotokopi. Kalian catat apa? Tunggu aja nanti datang. Ini mana yang penting-penting catat. Ya biasa ya. Secara umum, era itu dibagi kepada 3 aspek ya. Pramodern, modern, dan postmodern. Oke. Nah, pramodern itu tentu permulaan abad. Sorry, ini mestinya bukan 01 tapi kalau abad awal itu disebut apa namanya? Kok jadi balik ke mana? Before Christ itu BC apa? Sebelum Masehi ya. Jadi kuatnya pengaruh kekristenan sehingga selalu patokannya bisa ditulis before Christ. Ya. Pramodern itu dimulai ya dari peralihan dari sebelum Masehi masuk ke Masehi. Kalau sebelum Masehi kan mundur ya, 554 apa? 499 terus. Begitu Masehi maju 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Maka di era itu pemikiran-pemikiran cukup berkembang ya. Filsafat Yunani sangat kuat juga mempengaruhi kekristenan ketika teologi Kristen itu sedang dibangun. Sehingga sinkretis juga sering terjadi ya. Bapak-bapak gereja juga banyak yang tergoda untuk kemudian berpikir secara filsafat Yunani. Sehingga semua sejarah di dalam bapak-bapak gereja itu yang menjadi Kristen itu ya tidak semua dengan segala lempeng. Nah ini harus dipahami bagaimana bagaimana gereja itu bergumul mencari identitasnya ya. Bagaimana zaman itu terus bergerak dan kalau saya heran kalau sampai sekarang ya masih sama. Yang kita sebut apa? Denominasi. Gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, dan seterusnya. Nah, jadi pertumbuhan perkembangan terus bergerak hanya saja. Yang sekarang ini banyak yang kelewatan. Kelewatannya apa? Sesuatu yang sudah menjadi diskusi di waktu lampau dan sudah mendapatkan satu konklusi yang sudah terang benderang gitu ya. Orang nggak belajar, akibatnya masuk lagi coba lagi ke diskusi apa? Yang sudah tuntas sebetulnya. Ngerti nggak? Mulai lagi dari awal. Orang ribut lagi yang di sini jawab juga nggak belajar juga itu. Kelahi lagi. Jadi kelahian di sini nggak didata, nggak dibelajarin, diulang lagi di sini. Kayaknya perkelahian baru kan gitu kan. Naik turun surga, lihat ini lihat itu udah biasa. Dari sejak abad kedua itu di dalam konteks montanisme udah ada itu. Datang timbul tenggelam. Hari kiamat dari Joseph Smith, Russell udah ada semua itu. Ya, ngelihat malaikat ya, Mormon itu kan malaikat Mormon yang datang sama dia. Namanya dibilang Mormon, lalu harus bikin agama itu Kristen Mormon. Semua itu mah dari dulu juga udah gitu loh. Tapi kok buktinya gede Pak? Siapa yang bilang Mormon kecil? Sampai sekarang juga Mormon masih hidup. Apakah karena kalau Mormon gede dan masih hidup sampai sekarang jadi benar? Ya mesti belajar. Nah, ini kenaifannya orang-orang Kristen ini lucu-lucu sebetulnya. Kenapa? Karena logika kita sudah jadi kacau balau. Nah,
ketika memandang Alkitab begitulah kekacauan itu ada. Ini yang menjadi kegelisahan kita dan harus jadi kegelisahan. Artinya kalau kita gelisah, kita mesti meluruskan dong, betul lah. Untuk meluruskan cukup diam nggak ya? Ya nggak bisa dong, ya ngomong dong, bicara dong, kan gitu. Jangan cuma diam aja. Nah, inilah kita di-challenge, ditantang untuk berbicara. Kita nggak bisa melulu aja diam, oh iya lah, memang gitu dah, pokoknya gitu, ya pokoknya gitu, ya nggak bisa pokoknya begitu. Ya. Kita ditantang untuk berbicara dan membicarakan apa yang semestinya. Oke? Di sini juga di dalam dunia politik terjadi tarik menarik ya, gereja negara, negara gereja. Kalau gereja negara itu adalah gereja di bawah kendali negara. Pada waktu itu Kaisar menentukan masa depan gereja itu punya pengaruh yang besar. Nah, itu kenapa? Karena memang pada abad keempat The Great Constantine bertobat, no? Pertobatannya sih cukup unik. Katanya waktu dia pulang perang, dia lihat di awan-awan itu ada salib Kristus. Dia yakin menang karena Kristus, karena salib itu, jadi dia langsung jadi Kristen. Karena itu keyakinan kemenangannya sangat mistis. Entah betul entah enggak, jadi kemenangan itu dan kekristenannya itu tidak menjadi persoalan bagi kita, dan jangan terlalu membesar-besarkan yang begituan. Karena sampai sekarang pun aja banyak orang yang ikut upload tanda ini bertobat, tanda itu bertobat. Nggak ada urusannya. Pohon selalu dikenal dari apa? Cara bertobat tidak jadi penting. Sudah satu cara. Output pertobatan yang jadi penting. Nah, lucunya orang Kristen yang didiskusikan cara bertobatnya, tapi outputnya nggak ada yang lihat. Hasilnya itu nggak ada yang lihat gitu. Nah, gereja negara ketika di Konstantin bertobat lalu jadi mengeluarkan jadi Kristen, dikeluarkannya perintah seluruh kekuasaan Roma disebut beragama Kristen. Era itu disebut Bizantium. Ya, itu Roma yang Kristen. Apa bedanya Roma dengan Bizantium? Roma ya Roma belum Kristen. Bizantium Roma sesudah Kristen. Jadi kalau kamu pergi Israel atau pergi mana, waktu itu perang yang disebut Crusader itu ya, jadi perang pahlawan salib, kesatria salib, disebut itu Crusader ya. Ya. Sebetulnya dari kata cross. Nah, mereka inilah disebut tentara Bizantium. Bizantium berkuasa. Jadi Bizantium ya Roma, cuma Roma yang sudah jadi Kristen. Sebelumnya ya disebut Roma. Nah, nanti Bizantium ini kalau perang lagi di dalam yang perang salib itu ya Bizantium ini. Ya tapi sebelum perang salib Bizantium udah hancur ya. Perang salib itu nanti oleh gereja, itu sudah jadi negara gereja. Jadi puncak kekuasaan Roma hancur ya di Israel, hancur di tangan kafilah-kafilah. Ya, nanti dari situlah kafilah-kafilah ini menang, Muhammad juga datang ke sana. Timur Leng pernah di sana, banyak sekali yang gonta-ganti sebetulnya sebelum Islam masuk ke Timur Tengah, negara-negara lain berkuasa. Karena Islam kan lahirnya tahun 600-an. Ya. Nah, sesudah perkembangan itu terus Muhammad melebar dari tanah Arab terus yang paling dekat Timur Tengah itu berkuasa semua. Lalu kemudian kelak menjadi kerajaan yang terus besar. Ya. Jadi kalau kita melihat eranya itu pertempurannya, peperangannya, itu unik setengah mati. Campur baur di situ semua, segala agama sudah jadi pernah berkuasa. Jadi gereja negara adalah ya, gereja itu di bawah kendali negara. Tetapi kemudian abad ke-6 sesudah kemudian jatuhnya Roma, ya mulai abad ke-6 terus tarik menarik sampai puncaknya di abad ke-10-11 itu adalah puncak kejayaan gereja. Karena dari abad ke-6 terus berubah menjadi negara gereja. Gereja lebih kuat dari negara. Gereja Paus itu mulai ngontrol, seluruh bangsawan takut. Seluruh raja takut kepada siapa? Paus. Ya, sehingga mereka akan dengar apa kata Paus. Ini memang
memang menjadi menarik kalau kita pikirkan bagaimana kemudian pergolakan begini memang jadi luar biasa setengah mati. Ya. Sehingga di dalam bagian pramodern seperti ini, gereja negara dan negara gereja ini memang jadi pergumulan serius. Jadi kita bisa melihat interaksi gereja ketemunya dengan politik itu begitu. Nah, Alkitab itu di dalam masa transisi, makanya waktu ada konsili selalu dikatakan ada campur tangan politik. Itu waktu gereja negara itu era-eranya bikin konsili kan. Ini nggak setuju, ini setuju, oke, kata Raja Stempel, jadi ini. Mula-mula Arius diterima ajarannya, hanya dibuktikan Arius ini oleh gereja, berdebat lagi. Ya, pada waktu itu kemudian ada ratu lebih memilih Athanasius. Wah, Athanasius ya benar. Tapi lepas dari sebetulnya pilihan para raja ataupun keputusan politik raja, kebenaran Alkitab bukan karena keputusannya, sebaliknya dia tidak salahnya karena ditolak. Nah, itu mau urusan politik istana. Ya, Alkitab benar pada dirinya. Nah, kalian mesti bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kebenaran Alkitab yang ansih itu. Bahwa kemudian kebenaran yang diterima dengan kekuatan politik itu nomor 5. Tapi sebaliknya kalau kebenaran ditolak, bukan berarti salah kan gitu kan? Ngerti ya? Nah, ini yang harus kita pahami, ini harus kita mengerti. Nah, nanti cerita ini akan terus berjalan dalam pergerakan politik kemudian. Zaman dulu pun si Daniel dilarang berdoa kan? Nggak boleh doa, sembah ini. Tapi mereka tetap berdoa dan hanya mereka ditangkap. Apa mereka penjahat sehingga ditangkap? Kan tidak. Bukan berarti karena ditangkap dia penjahat. Bisa ngerti? Dia benar menurut Alkitab, tapi salah menurut raja karena raja bikin undang-undang yang berlawanan dengan Alkitab. Masa orang dilarang doa? Nah, ini memang menjadi pergumulan terus nih. Ya, sama seperti GKI Yasmin misalnya. Memang simpelnya sih gampang. Simpelnya adalah ada pindah aja gitu. Tapi asal politik, pembelajaran politik ini jadi kacau balau sebetulnya. Nanti besok-besok orang gak suka, gusur aja, suruh pindah lagi. Terus jaminan sebagai warga negara itu apa gitu? Long-term ini dalam legalitas hukum dan masa depan negara di dalam hal pemahaman demokrasi jadi mengerikan ya. Bisa jadi demokrasi gitu. Cuma para pemimpin kita ini pemimpin butak semua, pemimpin dodol semua, yang nggak punya satu world view yang bagus tentang masa depan negara ini mau jadi apa. Makanya sekarang kekuatan bisa menggusur apapun, sekalipun dikasih tempat gereja. Lalu banyak pemimpin gereja juga yang oportunis. Ini bukan mau ribut, bukan mau ngotot-ngototan, tapi soal prinsip kebenaran, asas legalitas politis. Secara Kristen mah nggak pusing. Kita nggak usah gereja di situ, juga bisa tempat lain kan. Tapi pembelajaran politiknya, nah ini kan mesti dibicarakan karena ketiga ini berbicara antar lembaga kan? Karena ada legalitas MA-nya, kalau nggak ada MA-nya ya nggak usah misalnya. Nah, itu kasus GKI Yasmin, jadi menarik loh. Karena itu pecah dua, sinodenya saja, ini pada ketuanya pada setuju dah, pokoknya kita udah terima, oke, dipindah. Ini kan lucu. Jadi kekuatan politik bisa merubah keputusan MA, itu jadi salah, gereja pun salah dalam perspektif hukum. Karena persoalannya itu bukan lagi soal lo mau pindah apa enggak. Keputusan MA kan keputusan tertinggi yang harus dipatuhi oleh siapapun, tak ada permakan hukum. Tapi sampai presiden seperti SBY itu bencinya setengah mati, sehingga akibatnya tidak ada sikap yang jelas. Jadi keputusan MA itu jadi important. Itu sebetulnya lucu, ini fenomena buruk nih. Maka kalau bilang mari kita tegakkan hukum, iya omong kosong depan mata lu aja kejadian gak di itu. Hukum apa yang mau ditegakkan? Keputusan MA yang sudah jelas tuh. Kalau menegakkan hukum kan kita belum tahu kan apa kasusnya lalu bagaimana. Yang sudah kasus, ya sudah ingkrah keputusannya oleh MA, tetap aja nggak berlaku. Nah, jadi pengalaman gereja negara gereja ini mempengaruhi eksistensi peran Alkitab ini. Naik turun deh. Tapi waktu kemudian negara gereja, Alkitab pun dimanfaatkan. Nah, ini konyol lagi. Maka Paus menyebut the infallibility of Pope, ketidakbersalahan Paus. Nah, itu muncul di abad 11 itu. Jadi Paus itu tidak bersalah. Dia sama dengan Alkitab. Kalau sekarang namanya fatwa.
Di Alkitab nggak apa, di Alkitab nggak ada ajaran itu. Apapun kata rasul, bukan kata rasul itu. Makanya Paulus membedakan sekali kalimatnya. Ini bukan Tuhan, aku yang bilang. Yang gini, ini bukan aku tapi Tuhan. Dia bisa bedakan loh pendapat dia sama pendapat Tuhan. Itu jujurnya luar biasa. Kalau semua memanfaatkan kata Tuhan, pendeta semua bilang kata Tuhan, bukan gawat kita. Emang betul kata Tuhan begitu? Celakanya tuh umat lagi nggak mau belajar Alkitab. Itulah terjadi kekacauan. Mestinya kita belajar dong. Biar kata pendeta itu 5.000 kali kata pendeta, bodoh amat. Emang Tuhan bilang gitu? Kalau Tuhan nggak bilang gitu ya nggak bisa. Ya. Nah jadi di dalam bagian seperti begini, ini yang perlu untuk kita pelajari betul-betul. Ketika kita melihat sejarah perjalanan Alkitab itu, nanti kita akan lihat kenapa begini, kenapa begitu, pasang surutnya, pergerakan. Sehingga setiap kali kita pegang Alkitab ini kita familiar gitu ya, karena kita ngerti betul yang kita pegang ini apa. Jangan tambah, jangan kurangi. Ayatnya jadi jangan diganti-ganti dong. Pasalnya nggak boleh begitu loh. Jangan pada tambah kurangi isi Alkitab dulu mah kita gulungan nggak ada apa. Pasal nggak ada ayat itu dibuat untuk mempermudah. Jangan bilang saya nambah ngurangi. Saking awamnya orang bisa begitu. Saya lupa ingat tapi saya bilang ini pasal Mazmur ini mestinya pasal 1 nggak bisa. Pak nggak boleh gitu dong. Itu namanya kan berubah-ubah Alkitab. Tapi sebenarnya saya sudah sadar ya, ini kan umat biasa yang merasa sudah pintar dengan ayat itu. Semua diapain? Kita mesti jelasin. Loh kalau gitu kita bisa dirubah-rubah, kan makin berat lagi. Jadi hampir jadi udah makin dijelasin dia nggak ngerti. Pokoknya dia pegang, jangan tambah, jangan. Memang iya jangan tambah, jangan dikurangi. Tapi pasal ayat itu nggak pernah ada, judul itu nggak pernah ada, membantu, mempermudah. Sulitnya. Nah, kalian kalau masuk dalam ruang kelas belajar baru mulai, iya, gila, kita gelap mata amat ya waktu mau percaya ayat itu begitu gitu. Ternyata banyak juga pendeta nggak ngeh bahwa itu ada pasal ayat itu belakang. Maka Mazmur itu kalau kita ayat 2 pasti di bahasa Inggris ayat 1 itu. Selisih 1 ayat selalu. Karena judul bagi dia masuk. Kita nggak masukin judul itu. Ya, jadi ini yang kita mesti lihat, karena kalau judul di dalam Mazmur itu kan judul nyanyiannya lagu itu. Itu bukan judulnya LAI-nya istilahnya. Lagu itu judulnya itu, isinya ke bawah. Ya. Jadi itu kenapa kemudian ada ini ada itu. Jadi kita bisa ngerti lah kira-kira gitu. Kita belajar. Yang kedua, yang disebut modern itu abad 11 sampai abad 18. Ingat ini secara umum, tapi ada berbagai pola ya. Ada yang abad segini, ada yang abad segini. Kalian nggak usah pusing. Mau debat sampai jungkir balik sampai mati pun susah ngomongin. Karena tergantung dia melihatnya dari perspektif apa. Ya. Nanti kalau dari sudut psikologi sebagai ilmu yang dianggap modern ya itu abad 17. Tahun lain lagi kan gitu kan? Ya. Nah abad 11 itu saya masukkan modern dengan pertimbangan abad 11 sudah muncul era scholars. Itu dimulai dengan letupan misalnya bagaimana pada abad itu John Huss, seorang profesor doktor dari Ceko University, berani mengkritik Paus ketika Paus berkata Paus itu tidak bersalah. Dia mulai melawan. Cara berpikir modern itu mulai berpengaruh. Ya, tapi memang timbul tenggelam. Tapi era scholar sudah ada, mulai para pemikir-pemikir di dalam kalangan tokoh-tokoh Katolik banyak yang mulai muncul. Ya. Di sini juga terkenal statement kan. Karena aku tahu maka aku percaya. Satu lagi, bukan karena aku percaya maka aku tahu. Waduh, mana yang betul? Karena percaya maka tahu atau karena tahu maka percaya? Apa bedanya? Siapa yang bisa bedain? Ayo, Alam. Belum tahu dulu baru percaya. Iya benar apa enggak benar, tapi dia udah percaya bahwa itu benar. Nah kalau Kamu nggak tahu yang kamu percaya, benar apa enggak? enggak, kalau percaya kalau tahu itu kan Loh, yang mana yang benar mana dulu? percaya baru tahu. Jadi kamu percaya sekalipun kamu nggak tahu. Ya, Jadi salah pun kamu percaya. kalau Alkitab ya.
Kenapa kamu bilang gitu? Karena kamu tahu kan? Mana yang benar? Waktu kamu bilang Alkitab nggak begitu, Alkitab itu benar, artinya kamu apa? Tahu kan? Jadi mana duluan? Tahu. Saya Nah ini aja kalian bingung. Ayo. Kalau menurut saya sih, ya aku percaya dulu Pak, karena kita kalau misalnya Alkitab itu berdasarkan iman kita, iman melebihi daripada akal kita juga Pak. karena kita itu otoritasnya kan bukan manusia. Dari mana kamu bisa bilang gitu? Karena kamu? Percaya. Tapi kamu nggak tahu kalau memang otoritas itu Allah. Cuma percaya? Itu adalah Bukan. mana Pak? Waktu bilang itu kan otoritas Alkitab, firman, iman. Kalau tahu kan berarti Enggak. Kamu percaya itu kan? Percaya. Tapi kamu tahu nggak itu? Yang kamu percaya? Tahu nggak? Nah, mana duluan kamu tahu Alkitab itu otoritas dan kamu percaya? Percaya dulu. Atau kamu percaya baru mikir? Saya Kalau Gimana masuk tahu itu akal? kan dia Kalau masuk akal itu apa kalau namanya? tahu itu kan kita Tahu. pakai apa Pak? Memakai rasio. Apa? Kalau kita tahu dulu kan kita pakai rasionalisme. Jadi kita nggak pakai rasio ngerti Alkitab. Pakai tapi pakai iman juga kan. Ya, makanya mana duluan? Yang bilang kalau pakai bilang tahu baru percaya kan bukan berarti nggak pakai iman kan? Beriman. Iya. Iya, startingnya cuma dari tahu. Oh iya betul aku percaya. Oh iya betul aku percaya. Aku percaya betul loh yang aku percaya. Aku percaya. Betul loh aku betul. Mana itu yang betul? Hah? percaya dulu Pak. Percaya. Karena waktu Yohanes, saya Thomas waktu mau mengatakan kalau belum saya mencucukkan itu, aku tidak percaya. Tapi waktu Tuhan itu mengatakan, Sekalipun kamu tidak melihat, berbagai orang yang percaya sekalipun tidak melihat kan? iya, Apakah kalau tidak melihat berarti tidak tahu? Kalian pernah lihat Amerika nggak? Tahu nggak Amerika? Jadi kalau orang percaya Amerika ada apa karena kamu udah melihat? iya. Ya sudah. Tapi tahu kan? Tahu. Beda. Ayat lagi apa lagi? Ayo. Mana duluan? Percaya. Ya bagus, boleh. Itu argumennya kan, karena kamu Kristen kok. Tapi pertanyaannya, waktu kamu percaya kamu nggak tahu sama sekali yang kamu percaya. Tahu. Hah? Bagaimanapun standar kalian pasti bilang iman dulu, udah tahu lah saya. Walaupun kalian nggak bisa jelasin. Kan kita udah percaya terus kalau kita itu kan perumahan hidup kita. Jadi kita belajar juga. Alkitab itu kan karena kita percaya. Tapi Alkitab itu juga merupakan suatu Bukan. apa? Maksudnya Kalau kita belajar ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 kita belum tahu, belum belajar. Yang kamu percaya kan yang satu yang kamu sudah belajar kan. Lalu belajar kelima, oh iya betul loh kan gitu kan. Oh sekarang saya tahu loh kan gitu kan. Tapi satunya itu pertanyaannya di satunya dulu nih. Jadi nggak membimbing hidup nanti urusan nomor 2 lagi tuh. Pertanyaannya pada diri kita mana lebih dulu, percaya baru tahu apa tahu baru percaya? percaya. Hah? Percaya dulu baru tahu. Jadi kamu bisa percaya sekalipun nggak tahu. Hah? Kayak yang Bapak bilang tadi, walaupun kita tidak melihat tapi kita percaya. Loh, makanya kok kayak saya bilangnya. Ya kita Kok? bela. Bukan. Makanya saya pertanyaannya sederhana gini. Kalian lagi menjawab yang bukan pertanyaan. Pertanyaannya sederhana, kalian lagi membela keyakinan. Nah, dalam diskusi harus belajar. Jadi kalau misalnya ditanya, mana lebih dulu, percaya, baru tahu atau tahu baru percaya? Lalu kalian bilang percaya, apakah waktu percaya kamu nggak tahu? Kan itu pertanyaannya kan? Kalian saya tanya, percaya nggak kalian Yesus Tuhan?
Tahu nggak kalian Yesus Tuhan? Mana duluan percaya apa tahunya? Tahu. Nah, saya nggak tahu, makanya saya tanya. Mana dulu? Tahu. Kita beda Pak. Saya milih lebih tahu dulu. Misalnya gini, ketika saya mengetahui tahu bahwa ada Tuhan, maka saya terus belajar. Kemudian saya tahu ada Alkitab, dari Alkitab ini saya belajar seperti itu. Kamu tahu nggak ada surga? Pernah lihat? Itu tahu apa percaya? Loh, kalian ini ngikut. Kiri kayak dipasung aja. Nggak, makanya coba percaya baru tahu atau tahu baru percaya, apa logikanya itu pertanyaannya? Kenapa argumentasinya itu apa? Cobalah kalian pikirkan, kalau kita nggak bisa jelaskan itu di tengah dunia yang sekarang sudah sangat rasional ini, sudah serba pembuktian ini, mau jadi apa gereja itu? Ngerti? Nah, penjelasan logikanya itu apa gitu? Maka saya tanya bolak-balik, kalian lalu bingung, bilang percaya dulu. Jadi waktu kau percaya kamu nggak tahu, ya tahu Pak. Jadi mana sebetulnya dulu tahu apa percaya? Mana ya? Lalu ngotot lagi kita, percaya Pak? Kan gimana kan gini? Ayat yang kalian ambil malah justru membuat itu jadi porak-poranda. Tapi kalau kau bilang, oh kalau gitu tahu. Oh tahu loh. Kamu tahu surga? Tahu. Emang pernah lihat? Enggak. Kenapa kamu percaya? Karena kau percaya kan kamu bilang kamu tahu kan? Padahal kamu nggak pernah lihat kan? Jadi kalau dibolak-balik, nah kamu jauh kemana juga saya bisa bantu. Kalau percaya makanya jadi tahu. Lah, maka saya beda lagi. Waktu kamu percaya tahu nggak? Ya, kalau belum tahu belum percaya. Nah, ya berarti tahu dulu apa percaya? Kalau dari kalimat itu ya tahu dulu. Ya sudah, kebalik-balik kan? Berarti bukan percaya dulu. Makanya saya bilang tadi, sebetulnya kalian mana duluan nih? Jangan saya tanya nanti, oh, kalau gitu sih tahu dulu Pak. Loh, tadi katanya percaya dulu baru tahu. Saya punya pertanyaan terhadap manapun lebih dulu, mau percaya dulu, mau tahu dulu. Saya punya pertanyaan yang mesti harus kalian jawab untuk mempertahankan keyakinan kalian tadi. Kalau buat saya tahu dulu baru percaya. Karena Kenapa? pengajarannya dari kecil sudah kita diajarkan gitu. Ya maka tadi saya bilang, kamu tahu surga? Iya. Tahu surga itu udah? Iya. Tahu sama yakin udah beda, yakin itu percaya. Tahu Hah? berdasarkan pengajaran dari itu gitu. Loh, kamu tahu surga itu ada? Tahu. Tahu. Pernah lihat? Belum. Jadi kenapa kamu bilang kamu tahu? Ya ada tertulis gitu Pak. Loh, tapi kan kamu nggak pernah lihat, tapi kamu yakin tulisan itu benar kan? Iya. Jadi mana duluan? Tahu dulu Pak. Loh, kamu yakin nggak itu benar? Surga ada. Benar. Karena yakin kamu, Tahu. legalitas pengetahuan kamu kan? Iya. Jadi imannya dulu. Tahu dulu Pak tetap. Loh, waktu kamu bilang kamu yakin, Iya. maka kamu yakin pengetahuan kamu itu benar. Duluan mana? Hah? Karena sudah yakin ya kamu rasa kamu tahu kan? Padahal tahu kamu juga belum tentu benar kan? Tapi kamu yakin itu benar kan? Lengkap. Ya artinya kepatuhan kita kan pada Alkitab Pak. Nah, betul. Kalau memang Bapak bilang begitu berarti Alkitab nggak benar kan? Kalau Bukan Alkitab yang nggak benar, kamu yang nggak benar menjelaskannya. Jadi bawa dulu Alkitabnya. Beda antara Alkitab nggak benar sama kamu nggak benar tentang Alkitab, itu dua hal yang lain lagi tuh. Makanya muncul pertanyaan. Dari tadi kan kita bilang, kalau kamu bilang kamu tahu surga, tahu. Emang kamu pernah lihat? Enggak. Dari mana kamu tahu? Karena saya yakin itu benar. Kan gitu. Lah, kalau karena yakin maka tahu artinya duluan apa? Duluan yakin kan? nggak kita yakin kan karena kita sudah baca Pak ada gitu. Loh iya. Yang kamu baca ini bukan ada, katanya ada. Oh kamu nggak pernah lihat kok. Ini ada nggak? BB ini. Kamu lihat. Nangkap ya? Iya. Kamu percaya karena kamu udah tahu nih, kamu lihat nih. Tahu, lihat, jadi percaya. Soalnya kamu nggak pernah lihat. Tapi kamu bilang
bilang kamu tahu, dari mana kamu tahu? Alkitab bilang kan? Loh, itu benar apa salah? Gue yakin itu benar. Jadi kamu tahu dari mana? Keyakinan kamu akan Alkitab bahwa Alkitab itu Benar. tapi kamu gak pernah lihat ini surga ini. Tapi kalaupun begitu ada pertanyaan baliknya Pak. Bagaimana kita bisa meyakini kalau kita nggak tahu ada beritanya? Bagaimana kita bisa meyakini ada surga kalau kita tidak tahu beritanya Pak? Bagaimana kita tahu berita itu benar apa enggak sih? Nggak perlu diyakini. Mau kalau itu mau dibolak-balik mau gampang. Ya kan? Itu mah urusan sederhana. Justru problematik yang muncul, ya yang menjadi pertanyaan. Jadi duluan mana? Apapun pertanyaannya salah satu pasti jawabannya kan. Tapi ternyata kalian jawab pakai dua-dua kalian salah. Artinya apa? Kalian kan jawab tanpa tahu kan? Ngerti nggak maksudnya? Sebetulnya kalian tidak tahu jawaban kalian itu benar apa enggak. Tapi kalian membangun sebuah keyakinan yang rekonstruksinya salah. Akibatnya apapun jawabannya jadi apa? Jadi salah. Walaupun benar salah satunya, cuma dua aja kok. Tahu dulu atau percaya dulu baru tahu. Satu bilang tahu, satu bilang percaya, dua-dua gugur kan jadi lucu kan? Ya, nggak mungkin dong. Pasti ada salah satu yang benar kan? Nah, jadi bagaimana membangun konstruksinya ini? Itu yang jadi penting. Nah, kalian lari sana, lari ayat ini, lari ayat itu. Ya karena korelasinya ke situ. Maka sebetulnya Ibrani pasal 11 itu yang menceritakan hakikat iman itu apa sih? Karena iman kita tahu dari apa yang kita tidak tahu, bahwa alam semesta dijadikan siapa? Allah. Loh, alam semesta jadi kapan? 1, 2, 3, 4, 5 itu isi-isinya kan. Manusia jadi kapan? Hari ke-6. Bagaimana dia tahu itu? Yang jadi sebelum dia jadi. Iman karena percaya. Pertanyaannya kedua adalah ini. Lah iman itu betul apa enggak? Ternyata makin aku tahu, makin sadar apa yang ku percaya itu makin benar. Jadi pengetahuan adalah sebuah konfirmasi terhadap apa yang ku yakini. Yang dikatakan itu. Karena fakta adalah dunia sudah jadi sebelum manusia jadi. Tapi pengetahuan dan kepercayaan itu bukan benturan. Itu adalah kerjasama. Karena iman pun berpengetahuan. Karena iman kita tahu. Karena iman kita mengerti kan gitu kan. Iman itu mempunyai knowledge yang disuplai ke knowledge rasio kita ini. Nah, maka pengetahuan iman tadi itu belum menjadi pengetahuan rasio nih ya. Kalau pengetahuan iman yang benar itu masuk ke pengetahuan rasio kita, bicaranya kita jadi clear kan, bisa nangkap. Tapi ketika pengetahuan iman ini tidak beres, pengetahuan rasionya apa? Yang nggak beres juga. Sehingga tadi dari jawaban kalian sebetulnya tanpa sadar kalian sudah membenturkan antara iman dan rasio. Padahal itu bukan benturan. Nah yang terjadi di abad pertengahan itu, di era modern di mana orang mulai mengagungkan rasio, semuanya mesti serba logika dulu, dibuktikan dulu. Makanya seperti soal surga, Yesus pun pernah ngomong, kau tahu angin dari mana? Nikodemus. Pernah kau lihat angin? Enggak. Tapi kau yakin ada angin? Ya. Kau yakin enggak ada? Di dalam fisika banyak hal yang kalau kita belajar terkaget-kaget kita. Karena ilmu fisikanya memberikan kepada kita nilai-nilai yang mengejutkan. Ya. Benda paling kecil dalam fisika itu sesudah atom itu ada neutron dan dalam
isi cairannya. Itu nggak bisa dilihat. Mata kita nggak bisa lihat. Mesti pakai apa? Stetoskop. Dan harus ada cahaya di stetoskop kan. Tapi begitu ada cahaya, benda itu nggak kelihatan lagi. Kenapa? Karena dia menyangkut sama Anda. Bisa ngerti? Cara lainnya cuma dengan stetoskop. Harus ada cahaya. Begitu ada cahaya, dia hilang di cahaya. Jadi kapal perang kaca itu yang kecil itu aneh tapi nyata gitu. Nah makanya ketika kita berbicara mana lebih dulu, ya, iman atau percaya baru tahu atau tahu baru percaya, ingat itu adalah sinergisitas yang luar biasa. Karena sebelum kita tahu knowledge, iman sudah memberitahu. Karena iman punya apa? Pengetahuan. Karena iman kita mengerti, bukan karena otakmu loh. Dari situ kamu disuplai pengetahuan. Maka orang yang bisa ngerti secara pengetahuan hanya orang yang mengenal Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan, ini nyampe karena suplai dari sini nggak ada. Sehingga dia bicara knowledge yang ilmiah itu, yang kemudian harus bisa kita gugurkan juga. Oke. Maka kalau kita terima Yesus manusia baru itu apa yang diperbarui sih? Efesus 4 apa yang diperbarui? Roh. Bukan roh saja. Kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Maka manusia berdosa itu pikirannya yang kotor, tidak mendapat suplai pengetahuan dari iman ini, pengetahuan rohani ini. Nangkap? Sehingga terjadi koslet. Sehingga dia mandiri dalam pengetahuannya, berpikir sendiri. Ya tentu dia berpikir sebatas yang bisa dia pikirkan. Produk iman itu gak masuk akal jadinya. Maka aku tahu baru aku percaya. Itu limited. Ya memang betul sih. Masa kamu bisa percaya yang kamu gak tahu? Tapi itu lagi bicara dalam logika yang limited tadi. Iman itu membuat kamu beyond, unlimited, melampaui. Dan faktanya juga tidak bisa dibantah. Sama seperti saya bilang angin tadi kan. Bagaimana aku percaya ke angin? Aku rasa. Lu rasa apa tahu? Aku tahu. Dari mana kamu tahu? Karena aku rasa, jadi aku yakin, jadi aku tahu. Loh, sebetulnya mana duluan? Itu pun kalau dibola-balik sudah pusing orang. Di dalam rasa posisi itu. Ternyata murni rasio ini pun memerlukan pengalaman-pengalaman dalam benturan keseharian. Misalnya, satu orang jatuh cinta, dia senang sama perempuan, dia deketin nggak perempuan itu? Dia deketin. Dia yakin nggak perempuan itu mau sama dia? Yakin kan? Sesudah jadi baru dia tahu kan? Betul nggak? Kalau ditolak, dia bingung kan? Lu kok? Iya, gue pikir dia mau sama gue, ternyata enggak. Jadi kamu aja berdasarkan apa kemarin? Rasa, yakin kan? Dia mencintai aku. Ternyata cinta bertepuk sebelah tangan. Hari-hari saja pun bisa kejadian. Mulai bingung orang. Ini mana duluan nih, objektif apa subjektif dicintai? Bisa nangkap? Halo? Masih bangun? Bisa ngerti? Jadi kita mesti memahami dulu suplai dari iman tadi. Makanya dibilang kalau manusia baru diperbarui roda pikiran. Orang yang belum dilahirkan baru, pikirannya masih pikiran yang berorientasi pada dunia yang limited. Bagaimana lah dunia limited mau memikirkan Allah yang unlimited? Maka dunia yang limited juga nggak percaya setan. Nggak ada tuh setan-setan. Yang ada apa? Yang terlihat aja. Nangkap ya? Yang kelihatan yang bisa diukur oleh mata, didengar telinga, itu yang ada. Itu fakta. Yang lain enggak. Tapi ternyata waktu dia bilang itu ada angin, ada udara, dia bingung juga tuh kok pada gak kelihatan semua tuh. Tahu-taunya aja lo bilang tahu ini angin, dari mana lo tahu itu angin? Lo gak pernah lihat, lo gak pernah itu. Gua rasa, gua pegang, gua buktiin. Bagaimana mau membuktikan yang gak kelihatan? Ternyata rasio pun perlu percaya di dalam limited itu. Cinta dan lain-lain itu jadi banyak penjelasan. Nah kita banyak lagi. Memang menjadi tidak mudah ketika kita percaya dulu baru mengerti. Karena seakan-akan menistakan apa? Rasio. Padahal rasio ini teman kita tiap hari kan. Padahal tidak maksudnya begitu. Itu korporasi, bukan konfrontasi.
Tapi banyak khotbah kan bilang, makanya saudara percaya pada Tuhan, jangan pakai apa? Otakmu, pakai imanmu. Nah lo bisa ngerti? Itu sebab Kristen makin hari makin jauh, jadi tidak lagi menyukai logika berpikir. Padahal otak ini anugerah punya siapa ini? Orang bilang otak itu melawan Tuhan terus. Ya nanti dulu, otak lu udah dibersihin Tuhan apa belum? Kalau otak udah dibersihin Tuhan, ya kagak ngelawan Tuhan. Kalau nggak dibersihin, bukan cuma otaknya, dengkulnya pun melawan Tuhan. Iya kan? Seluruh aspek hidupnya melawan Tuhan karena belum jadi manusia baru. Jadi bukan soal otak di situ, tapi soal hubungan dia dengan Tuhan. Udah jadi manusia baru apa enggak? Nangkap? Ya, jadi ketika kita mengatakan percaya dulu baru tahu, kita mesti paham dulu konteksnya ini, direkonstruksi dulu, oke? Di waktu abad itu modern, orang sudah mulai berpikir, ada masa pencerahan, renaissance, perkembangan humanisme di mana manusia itu makin ditokohkan. Dulu kan serba Tuhan, Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Humanisme, manusia juga ada peran. Nah memang termasuk ada semacam kesalahpahaman gereja mula-mula terhadap Alkitab, seakan-akan manusia itu ditiadakan. Manusia itu bergumul pada dirinya. Rasul-rasul bergumul dalam pengenalannya akan Tuhan. Ketika Paulus bilang hidupku bukan aku tapi Kristus dalam aku, tapi bukan berarti Paulus nggak bikin planning kan ya? Bikin planning, dia mau kemana, habis di mana, berhenti di mana, pelayanan kemana lagi. Dia tidak kemudian mengatakan manusia itu nggak penting atau otaknya nggak penting. Dia pergi ke Athena, dia berdebat kan, ya. Tetapi disalahpahami, fatalistik. Itu yang membuat perdebatan ini jadi kalau mesti ngerti latar belakang. Sehingga semua Tuhan lalu manusia itu dimatikan dalam tanda petik. Fatal kan? Padahal manusia diciptakan apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Mestinya dia citranya Allah di dunia ini dong. Betul nggak? Makanya tadi ketika dia dibarui rohnya, manusia rohaninya itu kan, pikirannya, yang di luarnya itu tuh, ekspresinya, sehingga lahir batin. Nah itu istilah apa? Bahasa sekarang kan diperbaharui, sehingga orientasinya ke Tuhan. Maka dia balance, iman dan rasionya kerja sama. Loh, kalau orang misalnya tidak dalam Tuhan, rasio dan imannya kerja sama nggak? Kerja sama. Tapi iman kepada apa? To myself, pada diri sendiri. Karena dia nggak percaya siapa. Simpel kan? Itu yang terjadi. Ya. Maka di dalam dunia umum pun banyak yang percaya dulu baru dia tahu. Ya, kayak cinta lahir, saya kan nggak bisa diomongin itu. Cinta itu kan mana ada logikanya sih? Apa sih cinta? Sebetulnya kamu cinta dia kenapa? Saya betul-betul jatuh cinta. Jatuh cinta itu apa? Lu lihat dia, lu demen kan, itu aja kan? Ini tipe gue nih, putih, tinggi, dan cuma sebetulnya kan ada sesuatu yang menurut kamu. Lalu orang lain bilang, gila, gue kagak doyan yang putih, gue mah heran tinggi-tinggi lu gitu, kayak apa aja lu itu. Berdebat kita bisa kan? Heran kok mau sama dia sih? Nggak ada yang bisa jelasin kenapa si A mau sama si B dan bukan sama si C. Kayaknya lu lebih cocok sama dia deh. Ada laki-laki ganteng misalnya dapat perempuan yang kalau orang bilang kok jelek ya, tapi sebetulnya bilang enggak, gue merasa nyaman sama dia. Karena kalau ngomong sama dia, gue denger dia ngomong, gue demen. Udah susah ngomong. Orangnya penuh pengertian, yang itu mah cantik tapi jutek. Kan jadi beda. Yang satu lagi memang lebih senang cantiknya. Wah, kok kalau melihat dia happy banget, gue jalan bangga banget bisa bawa dia, kan gitu. Beda lagi kan? Tapi akhirnya ada logikanya tuh. Semua serba apa? Rasa, feeling tadi, percaya. Cuma dia dalam iman yang limited. To myself. Ya, dia percaya pada dirinya bahwa putusannya itu benar. Bisa ngerti? Orang beriman percaya pada putusan siapa? Tuhan yang benar, bukan putusanku. Melompat dia. Lalu ini dibenturkan, mana duluan iman dan percaya. Jangan lupa orang dunia pun seringkali apa? Percaya dulu baru dia tahu.
Nggak selalu tahu dulu baru percaya. Apalagi orang Kristen yang percaya sumber segala sesuatu apa? Tuhan. Karena dia percaya, maka Tuhan memberikan dia apa? Pengetahuan. Umatku binasa, kata Hosea, karena apa? Tidak mengenal. Tidak mengenal aku atau tidak berpengetahuan, bahasa Inggris. Tidak berpengetahuan dalam pengenalan akan Tuhan. Maka umat itu binasa ternyata karena tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Tapi bukan pengetahuan hari-hari ini. Pengetahuan akan Tuhan itu adalah iman yang memberi kontribusi kepada kita untuk menjelaskan Tuhan yang kita tahu. Maka dengan logika kita, dengan akal kita, kita menjelaskan Tuhan itu kan berdasarkan apa? Halo? Iman kita. Keren ini bolak-balik. Itu dia. Clear ya? Kemudian pada era itu ditemukan mesin cetak. Ya. Mesin cetak siapa yang menemukan? Siapa? Halo? Gutenberg. Ya, jadi mesin cetak itu ditemukan di Jerman, di kota Mainz. Nah, ini sebetulnya mempengaruhi. Di sini era modernnya apa? Di dalam teknologi. Kalau dulu Alkitab itu gimana? Memperbanyaknya gimana? Tulis satu-satu, pebeng kalau di tangan bengkak-bengkak. Makanya yang punya itu cuma big boss aja, itu paus, uskup gitu kan. Nggak ada yang lain. Gila ya. Selama kita setahun kan baru selesai. Temukan mesin cetak, cepatlah beredar. Semua pemikiran dikasih cetak. Jangan lu cetak mas taruh dulu batu, cetrek, cuma bisa banyak gitu kan. Cetrek, atuh. Sekarang udah masuk, udah kerja sendiri itu mesin, nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Ya. Siapa yang masih sempat ngeliat mesin cetak taruh satu-satu tarik, gerbuk, atuh lagi, gerbuk, tindanya kurang elek. Konvensional banget tuh, atur sehingga stok huruf itu banyak banget. Kalau sekarang nggak perlu kan komputer ya? Mau kon berapa lo? 16, gede-gede 18, udah, print, keluar dia. Kalau dulu ambil kan, waduh nggak ada ukuran segitu, yang paling gede ukuran segini. Zaman dulu lebih gila lagi, tuh huruf A, B, jadi baru B, A, R, U, apalagi gila. Bikin 2 lembar, nggak bisa, hurufnya udah habis. 1 lembar, gerubuk, dicetak 100 lembar, kedua cetak lagi. Tetapi tetap lebih cepat dari tulis, karena bisa sekali 1000, lembar kedua susun huruf lagi, gerubuk 1000, lembar 3, jadi 1000. Kalau nulis 1000 orang itu. Lalu perkembangan teknologi makin terus berkembang. Ya, sehingga kita tempat menemukan itu di Mainz di Jerman ya. Itu sebab Jerman bisa dibilang menjadi kota teknologi di Eropa ya. Nah, kemudian kita bergerak ke apa yang disebut era Kosmo. Kosmo itu abad 19 sampai 21 ya. Nah, di pergerakan Kosmo abad 19 itu karena munculnya filsafat di barat sebetulnya ya. Bisa dibilang 1800
sekian itu ada yang namanya Friedrich Nietzsche. Dia menulis buku DOG Theology, Death of God. Jadi Friedrich Nietzsche mengatakan kalau Eropa mau maju harus membunuh siapa? D itu tadi O-nya sampai G-nya siapa? Death of God, harus membunuh Allah. Karena Allah itu bikin Eropa nggak maju. Percaya aja loh. Jadi kalau kita buang tuh, gitu loh. Alkitab ngajarin kagak beres. Masa dia bilang berbahagialah kau yang miskin, kan gitu ya? Suruh orang jadi miskin semua apa? Mental apa itu? Mental budak, mental bodoh. Itu kritiknya Nietzsche. Jadi kenapa Eropa mengalami kegoncangan, Amerika kegoncangan, ya kan? Indonesia pun gitu. Cuma basis kita bukan filsafat ya. Basis Indonesia apa? Mistis. Ngerti? Kita basisnya mistis. Makanya di Eropa itu gereja-gereja yang agak mistis ya. Tidak semua. Katakanlah model-model gereja karismatik sangat laris. Amerika pun begitu belakangan ini. Kenapa? Karena Amerika memang adalah satu negara multiras. Dari seluruh dataran Eropa kumpul di situ, dari Meksiko, dari Amerika Latin gitu kan ya. Afrika ngumpul dari Amerika kan. Budayanya itu saling mempengaruhi satu dengan lain. Yang kedua, tingkat stres yang sangat tinggi menghidupkan karismatik secara pesat di Amerika. Kan orang perlu kelegaan, lepas dari pikiran tegang gitu ya. Makanya kalau mau bikin gereja ramai gampang setengah mati. Saya tahu rumusannya. Kita harus bermain di emosi. Tapi kalau itu yang saya lakukan, saya mengkhianati kebenaran dan juga membesarkan diri saya. Saya nggak mau ditampar Tuhan. Ya, saya bukan motivator. Saya bukan penghibur orang. Nah karena itulah kebenaran menjadi tidak sederhana. Clear ya? Perlunya kita hati-hati. Maka di dalam era seperti ini, di posmo ini, teknologi itu menuju computerized ya. Sehingga teknologi yang berbasis mesin itu disebut apa? Masih manual kan? Mesin satu sendiri-sendiri. Udah mesin tapi. Ya. Tetapi dia belum terprogram. Kita mesti gerakin satu, digerakin satu. Lama-lama tersinergi. Ya. Masih digerakin manusia disambung sana sama sini. Lama-lama apa? Komputer yang ngatur. Udah bukan manusia lagi, kita tinggal bikin apanya? Program aja masukkan, klik selesai, udah dia jalan sendiri. Sehingga di dalam pergerakan itu terjadi nggak perubahan dalam pikiran? Halo? Pasti. Nah inilah problem Alkitab. Nah ini kita lihat. Ya. Di dalam perkembangan pemikiran ini menjadi problem berat nih ya. Ya. Pramodern, modern, postmodern. Tadi tahunnya udah tahu ya. Maka di era sosiologi, pramodern itu negara itu gambarannya apa? Agraris. Begitu modern jadi apa? Industrialis. Jadi jangan bilang Pak kalau Bangkok itu masih pertanian masih gede. Pertanian pun sudah jadi apa? Industri. Sudah bioteknologi itu. Misalnya padi nggak usah lagi nanam 6 bulan, cukup 4 bulan udah panen. Tuh ayam disuntik, buset ya, 3 bulan udah gendut-gendut, sok, potong. Makanya kemudian seringkali apa? Suntikan-suntikan itu masuk di situ, efeknya bisa rentan. Makanya anak-anak kalau makan model kayak ayam-ayam apa ini? Kentucky dan kawan-kawannya itu kalau saudara buka tuh minyak jadi gitu. Garing di luarnya kan, begitu dibuka, plak, minyaknya ke jalan tuh. Ya, pertama minyak gorengnya, tapi coba ayam kalian panggang, nggak usah pakai apa-apa, jatuh apa? Minyak semua. Minyak dari apa? Ini disuntikin tiap hari tuh.
Ayam kampung, kagak ada itu gituan. Karena ayam sudah jadi apa? Industri, mesti cepet dia beranak, bodo amat rumah sakit kayak mau apa, kayak kira-kira begitu lah. Rejeksi itu makanya bagian kepala itu rawan. Bagian banyak dosa di situ ya. Penyakitnya itu di situ semua. Modern jadi industrialis ya, berubah. Tapi posmo apa? Info. Posmo itu daerah info. Kalau dulu modern, siapa yang menguasai transportasi, dia menguasai apa? Dunia. Kalau kamu menguasai transportasi, kamu menguasai dunia. Ah, gitu. Kalimantan itu cukup maju. Tapi perkembangan kemajuan itu memang kalau kita lihat, dayanya tertinggal. Karena dulu yang datang ke situ angkut truk, bawa bus itu banyak orang Maduranya. Jadi Madura ini pergi ke semua kampung-kampung, jadi dia bisa lihat sini, ini bisa dijual di sana, terus begitu kan. Yang di kampung itu orang kayaknya di kampungnya aja kan, gak kemana-mana istilahnya. Apa yang ada dia punya, dia jual, udah selesai. Yang ini pintar, akhirnya bisa dapat untung dari mana-mana. Nah kita mesti bikin strategi. Nah ini yang kita mesti pikirkan, gimana yang menggarap ini ya? Gimana ngelakonin ini ya? Ya. Jadi dari agraris, industrialis, informatis, ini mesti dilakonin semua. Yang kedua di dalam pramodern itu ada apa? Primordialis. Primordialis itu apa? Atas saya kepala suku atau keluarga gitu loh. Lebih betul-betul ketokohan. Tapi kalau di modern jadi strata klub, ada klub manajer, klub apa, marketer dan segala macam ya. Klub-klub itu klub eksekutif kan gitu kan. Sampai WC pun bisa kalian lihat kan. WC staff, WC eksekutif gitu. Tapi begitu posmo apa? Chat group artinya apa? Ayo siapa aja mau masuk nyemplung-nyemplung situ. Ini banyak kan berdasarkan hobi. Ada manajer, ada bawahan, tapi hobinya apa? Kumpulan yang senang melukis, kumpulan yang suka musik, yang ngumpul itu dari mulai kuliah sampai manajer itu, sampai direktur gitu. Kalau strata itu kumpulannya direktur, manajer gitu. Berubahnya cepet kan? Sekarang kalau berdasarkan hobi semua bisa lebih cocok. Lebih cepat ngumpul. Ada yang datang naik sepeda, ada yang datang naik mobil. Jadi membernya jadi unik. Ada berubah. Ya. Dalam pramodern itu ada gotong royong. Kalau di modern itu individualis. Masing-masing individu-individu ya. Kalau posmo asosial udah lebih berat lagi. Karena apa? Nanti chat itu bisa jadi mereka grup itu bisa nggak ketemu tuh. Satu di rumahnya karena pakai apa? Komputer. Kayaknya kan kita ketemu nih ngobrol-ngobrol, tapi sebetulnya secara sosial nggak pernah fisiknya ketemu. Atau tuh anak sakit ambil senapan otomatis tembak sana tembak sini karena interaksinya dengan apa? Komputer dengan dunia maya. Ngeri ya? Jadi semua gejolak yang ada sekarang bisa kita jelaskan. Maka kalau kita hidup ya mau kemana, kita mau apa, kita mau bikin apa, kita mesti belajar semua. Dunia ini mau kemana nih? Kita mesti tahu. Kalau enggak kita nggak bisa menang. Begitu juga di ekonomi ya. Dalam pramodern itu alam jadi area kita, itu tempat kita. Kalau di modern itu apa? Alam berganti karena alam itu daerah pertanian, industri itu apa? Pabrik. Tapi dari pertanian yang 1 hektar jadi pabrik 1000 meter, 1/10 doang kan? Hasilnya bisa sama. Tapi dari industri, dari pabrik tadi itu ke online, posmo itu dari 1000 meter cukup 10 meter, udah lega banget tuh. Bisa lari-lari kan kalau 10 meter, masukin di situ semua. Dunia udah kita kuasain. Gila ya. Makanya kalau kita mengerti teknologi tapi tidak memanfaatkan baik-baik, tidak ada arah, itu yang kacau. Jadi akhirnya apa sebetulnya
komputer online cuma main-mainan aja, cuma jadi alat game istilahnya. Itu bodoh setengah mati kita. Pencapaian tujuan itu nggak ada. Kemudian pramodernan itu barter. Ya, di dalam transaksi ekonominya kan. Ya, gula nih ganti sawit, gula ganti karet, gula ganti kopi dan seterusnya kan gitu ya. Atau gula ganti apa yang hasil hutan lah. Diganti dengan apa, yang buaya ganti kopi kan gitu. Kopi itu dan industri kan ceritanya, barter lah. Kalau dulu tentu barter kayu alam dengan ini ya tergantung kebutuhan desanya masing-masing. Di desaku banyak ini, desaku banyak barter ya. Harganya itu lucu. Tergantung kebutuhan aja lah kan. Sehingga kadang-kadang besok-besok harganya bisa lebih mahal dari harga itu. Pada dulu itu barterannya sama harganya. Waktu barter, karena nggak ada apa, alat ukur yang spesifik, nggak ada uang kan, tapi kebutuhan. Saya butuh beras. Oke. Kamu kebetulan butuh daun jati. Ayo mahal mana beras sama daun jati? Iya mahal beras dong. Tapi kebutuhan saya beras 1 kilo, lalu saya punya daun jati 1 kilo. Karena kamu butuh daun jati 1 kilo, tukar nggak berasnya? Tukar. Tapi kalau sekarang udah ada angka, kalau lu jual mahal mau beli tempat lain kan gitu kan? Ada alat ukurnya uang. Nah itu transaksi. Pakai uang kan? Bayar. Tapi bosmu apa? Transfer. Udah transfer, nggak usah ketemu. Klik ATM, pindah duit. Gila deh. Kita bilang kalau dulu kita ngirim duit ke Medan atau kemana Wesel 3 hari, 4 hari, tergantung lagi. Kalau ke kecamatan lagi ya seminggu lah lagi. Sekarang masuk kapan? Masuk sekarang. Online. Waktu yang sama. Asal bank to bank sama bank. Gila ya. Canggih. Gak usah bawa duit 5 juta, kebanyakan transfer aja. Coba kalau kita mau ngirim 100 juta bodi, 100 juta 50 ribuan, kan lumayan toh. Masukin tas juga bingung. Ini klik aja selesai. Maka M triliun by trans. Mudah ya. Kenapa? Karena ekonomi kita yang pramodern itu manual, di modern itu mesin, di pos semua apa? Komputer. Makanya di dalam slogannya, kalau orang pramodern, kalau Tuhan berkehendak, semua tergantung Tuhan kan. Kalau Tuhan mau hujan, kalau enggak bagaimana? Kalau orang modern, no, it's my plan. Mau hujan, bisa bikin hujan nggak? Gampang itu. Tinggal kita rencanakan, kita hitung. Kalau di Cosmo, I can. Kamu bisa. Amin, haleluya. Semua kita bisa, ya campur aduk lah. Bahasa Cosmo itu masuk ke dalam gereja. Miris ya. Nah karena itu Alkitab itu akhirnya jadi alat diperkosa nih. Dibawain ke era ini nih. Jadi Alkitab nggak pernah berdiri pada dirinya sendiri. Mestinya kan Alkitab Tuhan atas semua era kan. Ayo kita kembalikan ya. Maka pramodern itu all about God. Semua tentang Tuhan, puji Tuhan, haleluya, kembali pada Tuhan. Kalau modern, all about today. Ya, semua tentang hari ini. Kalau Cosmo, all about you. Kamu mau apa? Mau ini bisa. Mau apa? Oh, kau bisa. Hidup ini untuk kamu, Tuhan untuk kamu, jangan kamu untuk Tuhan. Gila ya, coba lagi. Makanya kalau di gereja kan, kamu bisa, ayo siapa yang mau doain, yang mau puasa sebelah kanan, yang mau harta sebelah kiri gitu kan. Dompet kosong, angkat dompetmu, dalam nama Yesus Tuhan isi. Tuyul kali ya. Tapi kejadian kan. Kalau nggak isi, tak kok saya nggak isi. Kok saya nggak dapat uang? Udah seminggu? Apa? Gak beriman. Kamu nggak ada iman. Kalau kamu ada iman, kamu udah kejadian. Tapi nggak ada yang ngerti pramodern, modern, Cosmo. Padahal itu bukan cuma di kekristenan ya.
di semua agama. Semua agama mengalami krisis yang mengerikan. Maka di pro-modern itu aku hanya hamba. Gak ada yang berani besar kepala kan? Kalau orang modern apa? Tergantung aku yang nilai kan? Iya apa enggak? Tuhan apa bukan? Aku tahu, aku percaya. Aku akan nentuin semua. Hanya siapa yang lebih tinggi, Tuhan apa manusia? Manusia. Dia bilang Tuhan, ya Tuhan. Kalau bilang bukan Tuhan apa? Ya bukan. Naik turun pangkat lah Tuhan. Gila juga ya. Kalau di posmo apa? Aku Tuhan. Aku Tuhan. Udah gak malu-malu lagi deh. What I want, I can. What you want, you can. Because you are God, you can do anything. Wah, tuh. Itu sudah ada di kekristenan. Jadi pendeta-pendeta di Amerika itu udah Maurice Cerullo, Kenneth Hagin, udah begitu. Datang ke Indonesia, Anda kan gak akan ngerti itu kan. Tapi kalau ngikutin betul, I am God, you are God, because we are God, we can do anything. Oh, you can, be God. Jawabnya apa? Kalau Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan, apapun yang aku minta, jadi. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan, Tuhan dalam kita jadi wakil Tuhan, kita jadi Tuhan. Gila ya. Apa saja yang kau inginkan, dibaca lagi kita Yohanes 7 kan. 15 kali ditekan-tekankan jadi. Mengerikan. Nah itu yang terjadi di dalam perkembangan pemikirannya. Di dalam pramodern teologi itu God center. Kalau dalam modern apa? Human center. Kalau di posmo human center, tapi dia sudah totally. Kalau di modern itu masih ada ruang. Sorry, saya mesti tambahin dikit ya, kalian tambahin dikit ya.